Bagiku sinar mentari tak seindah matamu. Untukku elusan angin tak semulus pohon. Tak peduli omongan temanku, tak peduli resiko untukku. Aku menaksir kamu, kau jadi aku. Malam minggu pertama aku nikah, dengan sisa uang di saku hasil nyopet. Dengan 3 batang cisamsu ku simpan di saku blue jeansku. Kekersloaan menambah hitam kakiku. Ku pilih duduk di sudut agak remang. Ku tunggu keluar sang putri Aryo Penangsang. Pikiran melayang yang bukan-bukan. Andaikan kau dan aku berpacaran, kalau cinta melekat tai kucing rasa coklat. Satu buah lagu dari Kak Dimas, sang penulis buku Gombloh Revolusi Cinta dari Surabaya. Lulusan Universitas Airlangga Surabaya ini sangat mengakui kalau dia mengidolakan Gombloh sebegitunya. Nah, Kak Dimas, kenapa sih kok harus Gombloh dan sejak kapan? Apalagi Kak Dimas ini kan termasuk salah satu generasi milenial. Kenapa bukan idola I-pop seperti Ariel Noah atau lain sebagainya? Ya, kalau sejak kapan itu mungkin saya suka Gombloh itu sejak SD. Ketika itu bapak saya membelikan saya 2 buah kaset, The Best-nya Gombloh sama album Semakin Gila itu. Nah, ketika saya dengarkan ini, wah, saya langsung suka gitu. Karena Gombloh ini lagu-lagunya ini lugas, tetapi juga juga mengungkapkan segala hal seperti ketimpangan sosial, seperti kisah-kisah cinta yang kurang begitu umum didengar, tapi dia mengungkapkannya dengan kata-kata yang khas Gombloh, yang unik dan tidak terpikirkan. Juga Gombloh bicara tentang nasionalisme, seperti dalam lagu Kebiar-Kebiar itu. Kira-kira waktu itu Mas Dimas ini usia berapa sih kok kepikirannya sudah seperti itu, sudah sejauh itu? Waktu itu usia SD kelas 6 ya 12 tahunan mungkin. 12 tahun. 12 Masih nggak tahun. kepingin main petak umpet atau main bekel atau main pasir-pasiran? Nah, ya saya suka dengerin musik memang. Memang waktu sudah itu. panggilan jiwa ya pada waktu Iya. itu ya. Terus kemudian tahun 2011 saya membuat band namanya Sekaring Jagat, dan itu memang saya khususkan untuk membawakan kembali lagu-lagu Gombloh. Dan otomatis ketika saya membuat Sekaring Jagat itu untuk mendalami sosok Gombloh sendiri, saya harus bicara ke narasumber, harus mencari orang-orang yang pernah dekat. Jadi dari wawancara itu kemudian tulisan-tulisan saya kumpulkan, dan akhirnya baru kesampaian ini jadi buku ini. Gitu. Apa motivasi terbesarnya Mas Dimas pada saat itu? Mulai dari mengcover-cover lagunya,
Awalnya hanya sekedar ingin mengcover sebagai ungkapan rasa kagum saya terhadap sosok Gombloh. Tetapi ketika saya wawancara orang-orang yang pernah dekat, ternyata Gombloh ini tidak cukup hanya dibahas soal musikalitasnya saja. Tetapi dia juga seorang pekerja sosial, dia peduli dengan masyarakat kecil, dia juga peduli dengan para PSK. Gombloh sempat menceburkan diri ke lingkungan prostitusi dengan niat mulia ingin mengentaskan kehidupan malam para wanita-wanita yang ada di sana. Jadi termasuk dalam salah satu niat Gombloh untuk merevolusi. Saya ingin dunia ini, tatanan dunia ini tanpa prostitusi. Jadi saya dengan daya upaya saya, dengan uang yang saya punya, saya ingin mengentaskan para PSK itu dari dunia hitam. Berarti selain dari kegemarannya dalam lagu-lagunya, lebih ke jiwa sosialnya yang dimiliki oleh Gombloh ini. Jiwa sosial. Kendala apa sih Mas pada saat penulisan buku Gombloh ini yang paling berkesan sampai saat ini? Dan mungkin bisa diceritain sedikit awal mula menulis buku ini dari mulai mengumpulkan riset sampai saat ini sudah terbit bukunya. Iya, kalau kendalanya mungkin saya belum pernah ketemu Gombloh karena Gombloh meninggal tahun 88. Saya lahir tahun 86, saya waktu itu baru 2 tahun Gombloh meninggal. Jadi mungkin kendalanya saya belum pernah ketemu Gombloh mungkin gitu ya. Akhirnya saya tanya-tanya ke orang, penggalian itu cukup lama, jadi mengumpulkan artikel-artikel lama juga, majalah-majalah lama tentang Gombloh. Karena saya nggak pernah tahu Gombloh secara langsung, jadi saya menggali informasi dari narasumber-narasumber orang yang pernah dekat dengan Gombloh, keluarga, masyarakat yang pernah akrab. Dan kalau mencari narasumber sebenarnya sangat mudah, karena orang-orang seusia Gombloh atau di bawahnya sedikit lah itu banyak sekali yang punya pengalaman menarik dengan Gombloh. Karena Gombloh kan walaupun sudah jadi artis dia nggak mau sok ngartis gitu loh istilahnya. Jadi dia tetap dekat sama siapa saja dan dia tinggal di Surabaya Gombloh itu walaupun sudah jadi artis dan nggak mau dia tinggal di Jakarta. Makanya dia begitu dekat dengan masyarakat Surabaya. Ya. Dan sejak kapan Mas Dimas ini mulai riset tentang biografinya Gombloh? Sejak 2011. Sejak 2011. Apa yang saat itu terpikirkan, apa di tahun 2011 itu sudah langsung aku pengen bikin buku, jadi langsung riset tahun itu? Atau waktu itu masih belum kepikiran untuk nulis buku? Belum kepikiran nulis buku waktu itu. Hanya saya ingin mendalami karakter Gombloh karena saya punya band yang membawakan lagu-lagu Gombloh. Dan kemudian saya ketemu para narasumber, saya mencari, kemudian apa yang diceritakan oleh mereka saya tulis, kemudian saya masukkan ke blog waktu itu. Jadi kumpulan itu ada di blog ya? Sampai ke Malang ada Pak almarhum Gatot Yuwono itu bercerita banyak soal awal-awal berdirinya Lemon Trees, bandnya Gombloh Lemon Trees itu. Dari tahun 2011 sampai tahun 2020 ini bukan waktu yang sebentar untuk nulis buku ya, untuk meriset. Itu kira-kira dari tahun berapa Mas Dimas baru kepikiran untuk diterbitin buku aja? Kalau nggak salah itu sekitar tahun 2018-an itu. Baru kan 2 tahun kemarin. Saya kan ngumpulkan di blog itu, terus banyak yang mengapresiasi, termasuk ada teman-teman dari fanpage Facebook Memories of Gombloh itu akhirnya menjadikan saya sebagai admin karena mereka ingin Facebook Memories of Gombloh ini diramaikan dengan tulisan-tulisan tentang Gombloh. Nah itu ketika mereka banyak yang mengapresiasi tulisan saya, banyak pula yang mengusulkan ini bukumu ini tulisanmu sebaiknya jadi buku. Akhirnya oke lah saya coba. Dari situ semakin terinspirasi. Iya. Apa sih poin utama yang disampaikan dalam buku Gombloh ini? Poin utama bahwa Gombloh ini bukan sekedar musisi biasa yang hanya dinilai dari segi musikalitasnya. Tapi Gombloh kita bisa berbicara soal nasionalisme, soal cinta tanah air, soal kepeduliannya pada masyarakat kecil, soal kepeduliannya pada PSK, soal kepeduliannya pada lingkungan.
Itu semua permasalahan sosial ada dalam buku Gombloh. Ada banyak pesan moral yang disampaikan ya berarti Dan ya. dia terjun sendiri. Dan itu lagu-lagu rata-rata adalah pengalaman nyata dia. Banyak sekali lagu yang mencantumkan nama seperti Jamilah penghuni lorong hitam, Loni pelacur-pelacurku, Cerita buat Vita, itu rata-rata cerita ironis dari kehidupan prostitusi di Surabaya. Gitu. Di sini saya juga tertarik dari bandnya Mas Dimas yang namanya Sekaring Jagat. Ya, Itu Sekaring Jagat. awal mula terbentuknya gimana sampai apa semua lagu-lagu Gombloh itu di cover atau hanya beberapa saja? Ya awal mula terbentuknya saya punya teman-teman pemusik gitu. Terus saya kumpulkan gitaris, ada 2, ada basis, ada drum. Terus saya bilang ke mereka saya pengen mengcover lagu-lagu Gombloh. Kita bikin band yuk yang khusus membawakan lagu-lagu Gombloh. Karena semakin hari kok semakin Gombloh ini hanya diingat lagu kebiar-kebiar tok. Iya, Waktu 17 Agustus. 17-an. Padahal yang lain itu sangat banyak sekali yang menginspirasi. Jadi karena kami nggak mau lagu Gombloh ini semakin tidak didengarkan orang dari zaman ke zaman maka kami mencoba untuk membawakan kembali, menampilkan kembali lagu-lagu Gombloh itu agar masyarakat kembali mengingat bahwa Indonesia ini punya musisi besar yang lirik-liriknya itu luar biasa. Begitu. Sampai sekarang masih eksis ya Mas ya untuk bandnya. Masih eksis. Apa sih lagu paling favorit dari Gombloh yang sering dibawain sama Mas Dimas? Kalau di teman-teman Sekaring Jagat itu lagu favorit itu judulnya Bulan Merah. Bulan Merah. Iya, Bulan Merah itu ciptaan Gombloh dan keyboardisnya waktu itu almarhum Wisnu Padma. Itu lagu yang sangat puitis sekali. Jadi, apa isinya dalam lagu Merah itu? Kok jadi ya, lagu yang paling favorit? Tentang rasa cinta kepada lingkungan itu. Gemercik air sungai bening, menyentuh tumbuhan, menyentuh akuan. Jadi dia mengibaratkan rasa cinta terhadap lingkungan itu penggambarannya dari alam gitu. Jadi ada gemercik air sungai, terus tertegun ku menyapa, seperti itu. Terbias ku memuja. Nah, rasa cinta terhadap sesama, rasa cinta terhadap Tuhan itu diungkapkan lewat penggambaran lirik-lirik yang tentang alam begitu loh. Ada gemercik air, ada sungai mengalir dan sebagainya. Itu yang luar biasa. Kami suka itu. Kalau sejauh ini Mas Dimas sudah manggung kemana aja nih atau paling jauh kemana dan mana sih yang paling berkesan menurut Mas Dimas waktu manggung? Ya kalau manggung pernah di luar kota itu, pernah di Ngawi, pernah di Tuban itu juga pernah. Yang paling berkesan kalau waktu manggung ya orang-orang kayak kembali ingat lagi, oh ini lagu Gombloh yang dulu waktu muda pernah aku dengerin atau waktu aku kecil aku pernah dengerin lagu ini. Jadi mereka kayak terkenang kembali dan di situ kepuasan kami di situ. Wah Mas, saya lupa ini lagu ini, kalau nggak Sekaring Jagat yang bawakan saya lupa lagu ini dulu pernah saya dengarkan. Saya jadi ingat lagi. Berarti Sekaring Jagat. Iya. Ini sering bikin orang nostalgia ya. Iya, nostalgia lagu-lagunya Gombloh. Dari kecil Mas Dimas sudah suka dengerin lagunya Gombloh. Juga nulis artikelnya Gombloh itu mulai tahun 2011. Mana sih yang paling menjiwai menurut Mas Dimas, nulis atau mengcover lagu? Lebih suka yang mana? Dua-duanya sih Mbak, saya kan Dua-duanya atau apapun tentang Gombloh suka? Iya, ya tentang musik, tentang tulis menulis, apalagi tentang Gombloh saya suka. Setelah mengcover lagu, menulis buku, apa sih yang mau disampaikan kepada para pembaca buku ini? Banyak sekali hal yang bisa diteladani dari Gombloh. Kalau pernah lihat ceramahnya M.H. Ainun Najib itu, beliau pernah bilang, kalau tidak ada Gombloh, maka siapa lagi seniman yang bisa mencintai dan mengayomi para PSK yang ada di Doli dan di lingkungan prostitusi di Surabaya waktu itu. Karena Gombloh
memang pernah terjun di dunia prostitusi untuk mengentaskan kehidupan mereka. Jadi pernah ada cerita bahwa Gombloh ini suatu ketika kulaan pakaian dalam itu 3 karung. Kemudian 3 karung pakaian dalam itu dinaikkan ke atas becak. Gombloh di tengah-tengah becak itu sambil bawa toa ini. Nah terus dia masuk ke lingkungan prostitusi waktu itu di Doli. Itu dia teriak-teriak, "Woi, aku bawa pakaian dalam, ayo Mbak Yu, keluar semua," gitu. Akhirnya keluar semua itu, para pekerja malam itu siang-siang itu keluar semua. Dan akhirnya mereka antri, Gombloh membagi-bagikan pakaian dalam itu gratis. Dan ada yang di jauh gitu nggak kebagian gitu diteriaki Gombloh, "Woi, ukuranmu piro?" Maaf, ukuran piro. Nah, ukurannya didapatkan dicari dilempar. "Ini yo, sorry nggak bisa deket, tak lempar aja ya." Dan itu banyak sekali, nggak hanya itu. Kegiatan itu sering dilakukan juga. Terus ada juga kisah waktu mudanya di Balai Pemuda itu, Gombloh itu sering sekali mengumpulkan para pengemis atau orang yang hidup serba kekurangan itu. Jadi uang hasil konsernya itu pasti diberikan ke mereka. Jiwa sosialnya memang tinggi ya. Juga Gombloh pernah punya mobil Jeep J7 itu dulu. Kalau dia nyetir belakangnya itu pasti penuh rantang-rantang makanan gitu. Jadi dia kalau ke jalan-jalan Surabaya menemui orang yang mungkin kelihatannya kok belum makan gitu, dia pasti belok. Terus dia datangi orang itu, dia tanya, "Wis mangan ta? Udah makan?" "Oh, belum. Kalau belum makan ini di belakang, ambil." Akhirnya orang itu mengajak teman-temannya untuk makan bareng di mobilnya Gombloh itu. Dan memang disediakan makanan. Sampai Gombloh sendiri lupa makan. Jadi hikmahnya Gombloh itu selain musisi besar, orang yang cinta tanah air, dia juga seorang pekerja kemanusiaan. Dalam pembuatan buku Gombloh ini, siapa aja sih yang berperan penting dalam penulisannya? Yang berperan penting, yang pertama ada Mas Dahana Adi, itu Mas Ipung penulis Surabaya Punya Cerita, itu dia yang mengompori saya untuk menulis. Ini harus ditulis gitu, itu yang punya peran penting. Juga para narasumber lainnya, juga teman-teman dari Teater Gapus Universitas Airlangga itu yang berkali-kali menyemangati saya. Ya banyak sekali yang penting juga dalam penulisan buku ini. Mas Dimas, buku Gombloh ini sudah terbit Mei kemarin tahun 2020. Iya. Apa sih harapan terbesar dari Mas Dimas kepada para pembaca buku Gombloh ini? Ya saya ingin membumikan kembali lagu-lagu Gombloh dan ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita pernah punya seorang musisi besar yang mencintai tanah airnya sedemikian rupa dan dia berbakti kepada masyarakat dan juga untuk agar masyarakat muda, masyarakat milenial ini tahu lagu-lagu Gombloh, dan dari lagu-lagu Gombloh itu mereka semakin peduli kepada sesamanya, semakin mencintai tanah airnya, dan semangat nasionalisme itu semakin tumbuh di antara mereka. Kak Dimas, gimana sih caranya buat teman-teman di rumah supaya bisa mendapatkan buku karya Kak Dimas ini yang judulnya Gombloh, Revolusi Cinta dari Surabaya? Buku ini bisa didapatkan di toko buku AUP di Airlangga University Press, Universitas Airlangga Kampus C. Depan Fakultas Sains dan Teknologi itu ada toko buku khusus milik UNER, itu bisa ke situ, atau bisa ke saya langsung, atau bisa juga ke inbox ke fanpage atau Instagram Memories of Gombloh, atau di toko online itu loh. Online shop ya. Online shop ada juga, cari aja Gombloh Revolusi Cinta dari Surabaya, ada di situ. Ya, jadi memang ada banyak cara untuk mendapatkan buku Gombloh ini, bisa dari berbagai macam media. Betul. Ya.
Dan itu tadi sedikit obrolan ringan bersama Kak Dimas, sang penulis buku Gombloh Revolusi Cinta dari Surabaya. Ada berbagai macam cara untuk mendapatkan buku ini dan banyak pesan moral yang disampaikan, apalagi jiwa sosial dari sosok Gombloh. Nah, dan terima kasih Mas Dimas sudah berkenan untuk hadir di studio di semua.com. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Dan ini dia satu buah lagu persembahan dari Kak Dimas berjudul Selamat Pagi Kotaku. Ku dilahirkan di kota, di bangsal rumah sakit tua. Rumahku sebaya umur kakekku, berdinding batu separuh bambu. Dulu aku tak peduli, walau aku sering kerutkan dahi. Detak jantung berpacu dengan nafsu, sering terlihat nyata di depanku. Orang bilang kotaku kejam, tak beda usia, tak beda warna. Bagai tangan hitam cengkeram, tubuh-tubuh terkolek di sana.